Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap ya? Nah, teman-teman, pada zaman modern sekarang ini, kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan cukup memegang peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian, terutama di Indonesia. Oke, nah, apa itu lembaga keuangan? Nah, di sini saya jelaskan bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga yang beroperasi menjalankan jasa di bidang keuangan, berupa perantara atau intermediasi dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana atau sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Teman-teman, adanya lembaga keuangan memberikan kemudahan bagi pihak yang berkekurangan dana sehingga dapat memenuhi kebutuhan dananya dari pihak yang kelebihan dana. Oke ya, bisa dipahami apa itu lembaga keuangan. Nah, kemudian lembaga keuangan punya peran apa? Nah, di sini ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat berperan dalam kegiatan ekonomi. Nah, peran-perannya di sini yang pertama adalah pengalihan aset atau aset transmutation. Nah, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban meminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu tertentu tempo sesuai dengan keinginan penabung. Nah, proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan atau aset transmutation. Kemudian peran yang kedua adalah liquidity, nah atau likuiditas. Kemudian peran yang ketiga adalah alokasi pendapatan atau income allocation. Kemudian peran yang keempat adalah transaction atau transaksi, yakni lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Teman-teman, di Indonesia, lembaga keuangan ada dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank berkaitan dengan perbankan. Nah, sementara lembaga keuangan yang bukan bank seperti halnya asuransi, pegadaian, dan sebagainya. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan mengulas satu-satu. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal apa itu yang namanya bank dan sudah tahu di sekitar kita bahwa ada banyak bank. Ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Jatim, dan lain-lain. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, seperti halnya contoh-contoh yang saya sampaikan tadi di atas, seperti halnya BRI, Mandiri, Bank Syariah, Mandiri, dan lain-lain. Nah, itu ada pembagian sendiri. Di sini ada jenis-jenis bank, ya kan? Jenis-jenis bank di sini ada bank umum, BPR, bank sentral, dan bank syariah. Nah, apa itu bank umum? Bank umum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan utama bank umum di sini ada bisa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Atau bisa memberikan kredit, atau bisa menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan atas perintah nasabahnya. Nah, ini adalah bank umum yang sudah mungkin contohnya bank-bank misalkan BRI, BNI, kemudian Bank Mandiri, ya kan, Bank Jatim, dan lain-lain. Nah, oke. Selanjutnya adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, BPR
menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Nah, di sini kegiatan BPR seperti apa? Bisa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dibersamakan. Kemudian memberikan kredit kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Nah, tentu ada perbedaan antara bank umum dan bank perkreditan rakyat. Artinya bank perkreditan rakyat ini jangkauannya lebih sempit atau kegiatannya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. Selanjutnya adalah bank sentral. Nah, bank sentral kalau di Indonesia, teman-teman pasti sudah tahu apa bank sentral yang ada di Indonesia. Ya, Bank Indonesia atau biasanya disingkat BI. Di mana yang dimaksud dengan bank sentral menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, jadi mengawasi perbankan ya, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menghindari krisis keuangan yang sistematik. Nah, tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah untuk mencapai memelihara kestabilan rupiah. Nah, itu adalah fungsi dari bank sentral atau di Indonesia bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah bank syariah. Nah, bank syariah ini mulai banyak di Indonesia ya kan, mulai menjamur kan. Nah, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha menurut syariat Islam. Bank yang berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan dana, atau kegiatan bank lainnya. Nah, itu bank syariah. Banyak sekali di Indonesia sudah mulai bank konvensional mengembangkan diri menjadi bank syariah. Misalkan ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah. Nah, sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, tentu bank memiliki berbagai produk ya. Jadi teman-teman yang mungkin pernah masuk ke bank atau bertransaksi di bank pasti ada satu atau dua produk yang pernah dinikmati oleh teman-teman yang di sini. Nah, di mana produk dalam perbankan ini dapat dibedakan menjadi dua sebenarnya, yaitu berupa kredit pasif dan kredit aktif. Nah, yang pertama adalah dari kredit pasif. Adapun simpanan yang berupa kredit pasif yaitu tabungan. Nah, ini yang paling sering dan paling banyak dinikmati oleh masyarakat ya kan. Nah, tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nah, itu tabungan. Banyak sekali kita melakukan transaksi dan lebih baik kita memang memperbanyak tabungan ya kan, giat untuk menabung. Kemudian yang berikutnya adalah giro, yaitu simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Nah, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara memindah bukuan. Biasanya digunakan untuk bertransaksi gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah deposito berjangka. Apa itu deposito berjangka? Nah, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jadi, deposito berjangka itu kita menaruh uang atau kita menitipkan uang dengan perjanjian, kemudian pada waktu tertentu baru kita bisa mengambilnya sesuai dengan perjanjian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Kemudian yang berikutnya adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan
pasar uang. Nah, itu adalah beberapa produk dari kredit pasif. Apa tadi? Ya, tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, maupun surat berharga. Oke ya. Nah, selain kredit pasif, di situ ada produk perbankan lain yaitu kredit aktif. Nah, kredit aktif di sini bisa berupa kredit rekening koran, ya kan? Artinya, kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya dengan jaminan surat-surat berharga, barang dalam gudang atau barang bergerak. Kemudian di situ ada produk misalkan kredit reimburse atau letter of credit. Artinya kredit yang diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. Kemudian ada juga kredit accept, yaitu kredit yang diberikan dengan cara menandatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke bank. Ada juga produk kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan dokumen yang diserahkan kepada bank. Jadi dokumennya sebagai jaminannya. Kemudian ada kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Nah, kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga. Nah, itu adalah beberapa produk perbankan yang berupa kredit aktif. Nah, teman-teman, tentu sebagai nasabah atau masyarakat yang penikmat produk-produk dari perbankan ini juga ada sedikit khawatir, mungkin khawatir banknya nanti tutup atau banknya bangkrut. Nah, itu mungkin kekhawatiran yang mungkin dialami oleh masyarakat. Akan tapi di Indonesia sudah ada yang namanya lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Nah, lembaga penjamin simpanan ini punya fungsi apa? Nah, di sini ada fungsi lembaga penjamin simpanan yang pertama adalah menjamin simpanan nasabah. Kemudian fungsi yang kedua adalah aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangan. Nah, itu adalah fungsi LPS atau lembaga penjamin simpanan. Kemudian lembaga penjamin simpanan ini punya tugas apa, ya kan? Agar masyarakat itu bisa tenang menitipkan uangnya di bank, ya kan. Nah, tugas dari lembaga penjamin simpanan ini adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Berikutnya juga melaksanakan penjaminan simpanan, kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Kemudian merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan menyelesaikan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Jadi juga ada rumusan-rumusan yang harus dibuat oleh LPS terkait kebijakan penyelesaian bank gagal ya. Yang kita khawatirkan misalkan ada bank yang bangkrut seperti itu. Kemudian melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Nah, itu adalah beberapa tugas dari lembaga penjamin simpanan. Oke, teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan pembahasan kita terkait lembaga keuangan yang kali ini kita fokus membahas tentang lembaga keuangan bank mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya Khotim Fadli dan tetap semangat serta selalu giat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.